Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa kabarnya Bapak Ibu? Kami berdoa Bapak Ibu senantiasa dalam sukacita dan kesehatan yang prima. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, firman Tuhan ini sangat menyentuh dan sangat mengingatkan kita, supaya kehidupan kita tidak melulu dikuasai amarah. Ya, kadang-kadang mungkin kita boleh memiliki amarah, kadang-kadang kita boleh memiliki kekecewaan yang melahirkan amarah, kadang-kadang kita menjadi pribadi yang namarro rimas. Dalam bahasa Batak dikatakan, molotung marroni rimas raja midao unang pola morditroham. Ai roha hohomon menudati kudang dosa. Jadi ketika kita tahu entah siapapun, entah diri kita, entah siapapun sedang dalam keadaan amarah, maka janganlah meninggalkan tempatmu katanya. Jadi mungkin hal-hal seperti ini bisa terjadi dalam keadaan di rapat-rapat, ya, ada perkataan yang tidak mengenakan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu Saudara-saudariku. Dan ini menjadi juga seperti etika di dalam rapat Bapak Ibu. Dan kita harus mampu mendengarkan setiap hal yang boleh disampaikan. Dan jangan pernah meninggalkan tempat duduk kita. Maksudnya apa itu Bapak Ibu? Jadi permasalahan itu nggak boleh ditinggalkan. Permasalahan itu tidak boleh didiamkan Bapak Ibu. Tetapi contoh jikalau seorang orang tua memiliki tanda kutip keberatan atas tingkah laku anaknya sampai dia harus menjadi marah, lalu dalam amarahnya ini seorang anak yang dinasehati ini tiba-tiba meninggalkan, itu akan memberikan kegeraman yang sangat amat besar kepada orang tua. Saya sedang menasehati, saya sedang berbicara, tapi kenapa ditinggalkan? Jadi itu bukan memberikan solusi atau pencegahan dalam suatu masalah, tetapi itu semakin memperlebar daripada masalah itu. Maka ternyata firman ini sedang mengingatkan kita, dikatakan Bapak Ibu bahwasanya ketika kita melihat hal-hal yang di dalam tidak baik, maka kita membutuhkan kesabaran. Kita mengenal karakter sesama kita. Kita mengetahui karakter suami, istri, atau bahkan anak-anak kita, atau bahkan teman-teman kita, atau bahkan sahabat-sahabat kita, atau teman sepelayanan, atau teman sekantor, atau teman sepekerjaan, atau teman segereja. Kita mengetahui karakter-karakter mereka. Maka ternyata sebagai pengikut Yesus Kristus Bapak Ibu, sebagai salah satu buah daripada roh itu adalah kita harus memiliki kesabaran. Bahkan jikalau perkataan-perkataan yang disampaikan pun sangat menyakitkan di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku, bersikaplah tenang. Jangan terkecoh atau bahkan berusaha untuk membalaskannya Bapak Ibu. Karena di dalam kesabaran mencegah
kesalahan-kesalahan besar. Ketika kita sabar menahan diri, kita tidak terprovokasi dengan hal-hal yang tidak baik, maka kita akan menjaga lisan kita. Ketika kita menjaga lisan kita, maka kata-kata yang tidak baik tidak terucap dari mulut kita, dan ini mencegah kita melakukan kesalahan yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, nilai kekristenan yaitu kesabaran harus ada dalam diri setiap kita. Karena sekeliling kita bisa saja tidak dapat bisa kita kendalikan, tidak bisa kita prediksi, tetapi nilai kesabaran dalam diri kita harus semakin menyala-nyala. Karena di dalam kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jadi daripada Bapak Ibu Saudara-saudariku, saudara kita itu semakin memiliki amarah dan semakin berdosa, maka kita harus berlaku sabar. Dan ketika sudah ada waktu yang tepat, mari kita bicarakan dengan baik-baik dan dengan kepala yang dingin. Maka kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebaikan terjadi. Ini juga berlaku di dalam setiap rumah tangga. Jadi ketika suami dan istri sedang tidak baik-baik saja, mari setiap orang dapat menjaga lisannya dan hidup dalam bersabar, dan ketika sudah ada waktu dapat diperkatakan dan juga diperbaiki secara bersama-sama. Ini menjadi ciri nilai kedewasaan iman. Jadi ini menjadi ciri dan nilai daripada kita ternyata semakin hari semakin bertumbuh secara iman, dan iman kita harus semakin dewasa. Iman kita jangan semakin kerdil ketika kita boleh menyauti atau bahkan membuka kesalahan-kesalahan yang besar dengan setiap respon kita yang tidak baik terhadap setiap perilaku sesama kita. Maka Bapak Ibu, mari semakin mendewasakan iman kita. Maka mari semakin mendewasakan pola pikir kita, karakter kita. Jangan Bapak Ibu, umur kita semakin bertambah, umur kita semakin tua, tetapi pola pikir, karakter kita masih kekanak-kanakan. Dalam hal ini Bapak Ibu, mari terus mendewasakan iman kita dengan hidup dalam dan membuahkan buah-buah Roh Kudus tadi itu. Salah satunya adalah hidup dalam kesabaran. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Engkau mengajarkan kami supaya berlaku lebih baik lagi, bertindak lebih baik lagi, menjaga dan mawas diri Tuhan, supaya kami tidak menjadi pribadi yang gerasa-gerusuk, yang pribadi jikalau tidak berkenan di dalam hati kami, maka kami akan memiliki siasat dan hal-hal yang tidak baik untuk membalaskan. Tidak, biarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang dewasa secara iman. Kami boleh memiliki kesabaran, kami boleh memiliki kasih dan pengampunan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, jikalau saat ini ada di antara jemaat-Mu ini, ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari kami ini memiliki hati yang tidak tenang oleh karena pergumulan, persoalan, ketidakbaikan di dalam hatinya atau bahkan di sekelilingnya, biarlah Tuhan yang memberikan ketentraman hati, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat surgawi daripada Tuhan. Biar kami semakin boleh didewasakan oleh Tuhan melalui firman-firman Tuhan. Biar kami menutup pintu terhadap segala dosa dan kesalahan, dan kami boleh semakin menenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang juga sedang mencari rezeki, bekerja, Tuhan kiranya melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan juga kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang mengurus orang sakit, Tuhan berikan kekuatan, dan bagi yang orang sakit juga Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.